Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami mengenai teori perdagangan internasional dan faktor mobilitas dan perdagangan internasional. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Juliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Juliati akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori absolute advantage, comparative advantage, dan competitive advantage. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dan hal produksi. Konsep mengenai teori keunggulan mutlak dikemukakan secara lengkap oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam karyanya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes on the World of Nations. Dalam teori keunggulan mutlak, suatu negara akan mengungguli negara lain secara mutlak dalam produktif barang jika mampu menghasilkan barang dengan biaya produktif yang lebih murah. Keunggulan mutlak juga dapat diperoleh oleh suatu negara jika mampu menukar barang dari negara lain yang jika diproduksi di dalam negeri hanya memberi laba yang sedikit dan memerlukan biaya yang lebih mahal. Teori keunggulan mutlak berkembang hingga ke pemikiran ekonomi internasional. Aspek yang menerima teori keunggulan mutlak adalah pembagian kerja, spesialisasi produk dan efisien produksi dalam ekonomi internasional. Pembagian kerja berkaitan dengan jumlah waktu bekerja dalam kegiatan produksi. Pembagian kerja yang dikelola dengan baik dapat mengurangi biaya operasional dalam kegiatan produksi. Penghematan biaya akan menambah keuntungan pada penjualan produk. Kondisi ini menyebabkan keunggulan mutlak dari segi penjualan barang dan biaya produksi. Spesialisasi jenis barang yang diproduksi akan menambah keuntungan dari produksi dalam negeri. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Fitriani Pertiwi. Baiklah, selanjutnya mengenai mobilitas faktor kapital dan hubungannya terhadap perdagangan internasional. Fenomena suatu negara mengalami keseimbangan dan ketidakseimbangan atau kesenjangan antara tabungan dan investasi merupakan fenomena yang sangat lazim terjadi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Pada kurun waktu tertentu, suatu negara mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan investasinya dari tabungan domestik mereka. Akan tetapi, mungkin di lain waktu, negara yang bersangkutan bisa jadi akan mengalami kesenjangan antara tabungan dan investasi. Akibatnya, negara yang mengalami kesenjangan antara tabungan dan investasi harus mencari sumber-sumber modal atau kapital baru, baik dari dalam. Seiring dengan isu tersebut, salah satu diskusi yang menarik adalah mengenai mobilitas modal antar negara, terlebih lagi dengan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara, sehingga sangat dimungkinkan modal bergerak dari satu negara ke negara lain. Dornbus mengemukakan bahwa salah satu di antara fakta-fakta yang menonjol dewasa ini tentang perekonomian internasional adalah derajat integrasi, degree of integration, atau hubungan antara pasar-pasar keuangan atau pasar modal yang tinggi. Akibatnya sangat dimungkinkan diperolehnya sumber modal baru, meningkat investasi, dan dapat membantu meningkatkan ukuran kedalaman dan likuiditas pasar modal domestik. Pada sisi lain, harus diakui bahwa integrasi keuangan internasional mungkin juga membawa resiko-resiko besar, khususnya yang berkaitan dengan fluktuasi harga yang tajam di pasar modal. Memasuki dekade awal tahun 80-an, terlebih lagi semenjak krisis hutang luar negeri yang melanda negara-negara Amerika Latin, diskusi tentang isu mobilitas modal internasional semakin penting, mendalam serta ramai, tidak hanya di lingkungan akademik, akan tetapi sampai merembet ke para pengambil keputusan di berbagai negara, karena berbagai alasan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.